Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Didi Rosadi dalam penjelasan mata kuliah Mekatronika tugas 8, yaitu Arduino, masih tentang Arduino Project. Hanya perbedaan di bab kali ini kita akan membahas sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik yang kita bahas di sini adalah tipe HCSR04, yaitu dengan kemampuan sensor sekitar 2 cm hingga 400 cm dengan fitur-fitur yang tertulis di layar. Dengan sistem kerjanya sebagai berikut, yaitu sensor mengeluarkan suara gema yang memantul di depan benda yang ada di depan sensor, dan kemudian gemanya itu akan kembali ke dalam sensor, dan itulah yang akan menjadi keakuratan sebagai penghitung. Lalu ini masih sama. Nah, untuk skematiknya yaitu seperti yang ada di layar, dengan Arduino Uno, sensor, breadboard, kabel, dan masih ada kabel USB yang disambungkan dari Arduino ke laptop. Dan di sini ada programmer, yaitu codingan untuk mengatur atau memprogram sensor dari komputer. Dan di sini juga sensor tersebut memiliki kekurangan, yaitu kekurangan terhadap gema, terhadap suara. Jika suara yang dipantulkan dari benda di hadapan itu lemah, maka sensor tidak akan berfungsi dengan baik, yaitu keakuratan yang kurang akurat. Lalu kita akan menampilkan video cara kerjanya sebagai berikut. Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan untuk proyek ultrasonik, yaitu 1 buah papan breadboard, 1 buah sensor ultrasonik, 4 buah kabel, 1 buah kabel USB, dan Arduino Uno. Dan yang lebih pentingnya lagi yaitu adalah program coding. Jadi semuanya itu harus diprogram melalui coding ini, melalui pemrograman. Simulasinya itu sensor ini berguna untuk mengetahui jarak antara sensor dengan benda yang ada di hadapannya. Dengan satuan di sini dibuat yaitu sentimeter. Mari kita coba. Seperti ini. Jaraknya itu antara 26 sampai 27 cm antara sensor dan yang ada di depannya itu laptop. Seperti itu. Lalu penjelasan selanjutnya yaitu Arduino with VIR, motion sensor, atau singkatan dari passive infrared. Sensor VIR adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah dari suatu objek. Sesuai dengan namanya, sensor VIR bersifat pasif, yang berarti sensor ini tidak
memancarkan sinar inframerah, melainkan hanya dapat menerima radiasi sinar inframerah dari luar. Sensor VIR dapat mendeteksi radiasi dari berbagai objek, dan karena semua objek memancarkan energi radiasi. Sebagai contoh, ketika terdeteksi suatu gerakan dari sumber inframerah dengan suhu tertentu, yaitu manusia yang mencoba melewati sumber inframerah yang lain, misalnya dinding, maka sensor akan membandingkan pancaran inframerah yang diterima setiap satuan waktu. Sehingga jika ada pergerakan, maka akan terjadi perubahan pembacaan pada sensor. Sensor PIR terdiri dari beberapa bagian, yaitu lensa Fresnel, penyaring inframerah, sensor viroelektrik, penguat amplifier, dan komparator. Pada umumnya, sensor PIR memiliki jangkauan pembacaan efektif hingga 5 meter. Namun, sensor PIR memiliki jangkauan jarak dan sudut pembacaan yang bervariasi tergantung karakteristik dari sensor tersebut. Alat dan bahan yang digunakan antara lain satu buah Arduino Uno, satu buah sensor PIR dengan tipe HC SR501, satu buah lampu LED, 3 buah kabel jumper, dan satu buah kabel USB. Skemanya dapat kita lihat di sini. Sensor PIR disambungkan melalui kabel ke Arduino Uno dengan sensor lampu di sini, lampu LED sebagai penanda bahwa sensor ini bekerja dengan baik. Arduino ini disambungkan ke laptop melalui kabel USB dengan agar kode-kode tersambung melalui komputer atau laptop, yaitu kodenya atau yang biasa disebut program atau coding bisa kita lihat di layar sebagai berikut yang sudah disediakan dari modul. Nah, berikut videonya akan saya tampilkan. Dan di video ini saya akan menerangkan tentang sebuah sensor yang tidak jauh berbeda dengan video sebelumnya, yaitu sensor PIR, yaitu sensor yang berguna untuk yang biasa digunakan untuk lampu atau kepekaan terhadap suatu gerak atau cahaya seperti ini. Bahan-bahan yang digunakan pun tidak jauh berbeda dengan video sebelumnya, yaitu hanya berbeda pada sensor PIR ini. Dan untuk programnya sudah disiapkan dari modul yang dibahas. Dan untuk simulasinya yaitu ya sangat praktis, hanya kita mendekatkan tangan seperti ini. Penjelasannya yaitu apabila ada suatu gerak atau cahaya yang mendekati sensor ini, maka lampu LED ini akan menyala. Kita ulangi. Cukup simpel, seperti itulah
hasilnya. Nah, seperti itulah video penjelasan dari saya. Semoga mudah dipahami dan mudah dimengerti. Dan sebelum saya akhiri, saya meminta maaf atas kekurangannya. Mungkin ada kata-kata yang kurang jelas atau penjelasan yang sulit untuk dipahami. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.